Halo, halo, apa kabar? Kita lanjutkan ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky hari ini ya. Kalau tadi pagi kita bahas bahwa harusnya Gerindra dan Golkar itu segera bergabung dengan hak angket, dengan begitu pintu cawe-cawe dari Jokowi, cawe-cawe nyusun kabinet maupun cawe-cawe mengkudeta Golkar itu ditutup. Kemarin rupanya Pak Jokowi masih terus cawe-cawe juga berapa dia mengundang dua orang menteri PKB gitu secara bersama-sama, karena ada Menteri Desa dan Abdul Halim Iskandar kakaknya Muhaimin, dan kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah gitu ya. Dan dalam pertemuan tersebut kata si Abdul Halim Iskandar, Pak Jokowi itu menitip salam pada Muhaimin Iskandar. Dan orang kemudian menyalahkan, maksudnya apa nih salam, kecuali bahwa ini soal hak angket gitu. Gampang sekali untuk nebak itu. Pasti Hmm. dipanggil untuk diperes. Nggak ada soal Oh lagi itu. gitu ya. Jadi kita nggak perlu tanya apa yang diucapin. Ya pasti diminta PKB untuk tidak eh, mensponsori angket. Ya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa diminta begitu? Ya karena itu membahayakan Jokowi. Lalu kenapa dua menteri dipanggil? Ya karena dua menteri itu tetap ada sprindiknya di Jokowi. Kan Hmm. gampang aja gitu Hmm. baca Hmm. itu. Jadi apapun bantahan istana itu nggak usah dipedulikan. Oh iya, Karena udah Jokowi punya dibantah ya. Udah dibantah oleh istana, oleh juru bantahnya. dia membantah sesuatu yang orang anggap you bantah nggak bantah juga itu akan terjadi kan dasarnya itu kan Hmm. kecuali si juru bantah ini bilang bahwa Pak Jokowi bilang pada saya bantah aja karena nggak pernah diumumin Hmm. itu soalnya dia cuma menduga-duga si juru bantah ini dan dia nggak tahu tuh apa apa sebetulnya yang terjadi antara dua menteri itu tuh. Yang bisa kita pastikan adalah Cak Imin akan dijadikan sebagai sandera Jokowi untuk menghalangi angket. Kira-kira itu. Tetapi Hmm. kan itu bukan soal Cak Imin. Ini kan soal individu-individu, bahkan mungkin di partai PKB sendiri yang menganggap bahwa udah Cak Imin biarin aja di situ tuh. Tapi kita mau terus dengan angket. Kan itu dasarnya tuh. Hmm. Tetapi saluran itu memang dipakai melalui PKB. Karena tetap bahkan Cak Imin sprindiknya ada di Jokowi. Kira-kira begitu kan. Hmm. Nah Hmm. sinyal ini yang saya kira akan dimainkan juga oleh Cak Imin sebagai orang yang merasa bahwa ya Jokowi ntar lagi lengser kok, jadi ngapain Hmm. takut tuh. Jadi itu sebetulnya. Nah dasar itu yang membuat kita percaya bahwa Nasdem juga pada akhirnya juga akan dipanggil oleh Jokowi, tetapi Hmm. akan sama. Lain kalau Jokowi ancam mereka itu mungkin sebulan dua bulan lalu, Hmm. ini keadaan udah berubah. Cak Imin dan Surya Paloh udah dibentengi oleh emak-emak yang meminta supaya Jokowi dimaksudkan dan dihukum berat tuh yang dalam pidato bagus itu tuh. Hmm. Jadi benteng rakyat udah terjadi. Nah Jokowi nggak mungkin menembus benteng rakyat. Benteng partai bisa ditembus, tapi politik pragmatis juga udah dibaca oleh Nasdem dan dibaca oleh PKB. Sudah Paloh dan Caimin tentu udah WA-WAan lagi kan. Lanjut nggak nih kira-kira begitu? Iya, iya, iya. Ya, saya kira iya ya, Bung Rocky, karena kita kemarin menyimak ya ke dalam unjuk rasa di DPR itu kan PKB dan fraksi PKB dan PKS sudah langsung turun ke lapangan menemui para unjuk rasa dan Demonstran. ya demonstran, kemudian menerima surat tuntutan mereka ya, tritura yang disampaikan oleh Jumhur Hidayat gitu ya. Dan kemudian PDIP juga langsung mereka Masinton dan Adian Apitupulu mengaku langsung diutus oleh fraksi untuk menemui mereka, dan bahkan kemudian mengajak masuk perwakilan pengunjuk rasa masuk ke gedung DPR. Jadi kendati seperti yang dikatakan oleh Adian bahwa mereka ini tinggal tunggu perintah Ibu Mega karena yang di bawah itu udah siap semua, saya kira arahnya pasti ke situ semua. Benar, jadi keadaannya unstoppable dan itu yang kita sebut sebagai bertemunya semua variabel yang momentumnya pasti terjadi. Kan Hmm. dari awal kita bahkan secara secara teoritis kita pastikan ini pasti terjadi. Kenapa? Karena tuntutan publik itu betul-betul real. Lain kalau dianggap misalnya cuma 12 11 orang, iya tapi tuntutan publik itu dibaca oleh PDIP terutama sebagai momentum. Publik membaca dari hari ke hari apa sebetulnya problem di PDIP. Lama-lama publik tahu bahwa bahkan Hasto akan mensponsori demonstrasi. Kan gak Hasto mondar-mandir di semua TV itu artinya ada pemanasan politik. Kan gampangnya begitu tuh. Walaupun Hasto kita anggap ya tuh Anda baru sekarang aja ngoceh-ngoceh Anda juga punya problem. Tetapi dalam upaya untuk merapatkan barisan, Hasto mengerti bahwa psikologi publik menunggu Ibu Mega bicara.
Nah, sebelum Ibu Mega buka pintu itu, Hasto kira-kira ketok dulu tuh, boleh nggak kita masuk tuh? Tentu rakyat bilang silahkan masuk, walaupun nanti kita persoalin kalian, tapi itu urusan belakangan deh. Urusan kita adalah sama itu, yaitu Hmm. kelakuan Jokowi. Jadi saya kira itu biasa aja, supaya maafin dulu lah Hasto sementara, karena dia betul-betul ingin bertobat dengan cara yang radikal, kira-kira begitu tuh. Nah, Ya. kita bisa lihat nanti mungkin dalam 24 jam ke depan itu Ibu Mega akan bicara tuh, dan itu artinya dimulailah suatu proses yang serius, yaitu pemaksulan Jokowi. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk Ya. berpikir bahwa baik yang ada di dalam parlemen, yang ada di dalam kabinet sebagian, dan terutama yang di luar, udah ada satu spanduknya adalah maksudkan Jokowi. Angket itu cuma cara masuk aja, walaupun orang masih anggap toh di ujungnya nanti angket ada tukar tambah, nggak ada soal, karena tukar tambah itu tergantung pada kekuatan desakan politik dari luar tuh. Nah, kalau desakannya kuat ya tukar tambahnya intinya cuma satu, tukar tambah apapun tapi maksulkan Jokowi dulu. Jadi kita mau terangkan ini bukan karena kita ingin memaksulkan, tapi variabel-variabel sosial itu sudah bekerja, dan itu nggak mungkin kita halangi. Dan itu yang disebut sebagai keanehan politik. Semua hal yang tadinya dianggap normatif akhirnya jadi deskriptif kan. Sama seperti orang anggap bahwa nggak mungkin orang yang menang 58% itu mau digugat tuh. Lah di Senegal itu buktinya presiden yang menang setelah 58% juga dibatalkan, dan dimulai lagi pemilihan baru tuh. Nah, supaya tidak ada pemilihan baru, maka orang yang menyebabkan kekacauan ini dimaksulkan dulu kan. Itu problem politiknya selesai. Ya. Dan saya kira sebenarnya ya partai-partai politik, para ketua umum partai itu sekarang nggak perlu tak khawatir lagi. Karena saya kira infrastruktur kekuasaan, baik aparat penegak Ya, hukum, buat Pak Jokowi itu sekarang pun kalau diperintahkan Pak Jokowi, mereka pasti akan balelo. Kalau katakanlah misalnya Jaksa Agung, Kapolri, maupun KPK, katakan begitu. Bahkan termasuk Panglima TNI. Kalau toh katakanlah misalnya mereka itu dicopot oleh Pak Jokowi karena melawan perintah Pak Jokowi, mereka justru akan jadi hero gitu, bukannya jadi kan gitu. Saya akan dilulukan publik dan pemerintahan baru pasti akan melirik mereka karena bagaimanapun orang ini jadi idola baru dari publik begitu. iya, jadi faktor psikologi Jokowi nggak ngerti bahwa setelah nanti jam 3 misalnya dinyatakan Prabowo menang, itu artinya Jokowi udah dikalahkan oleh oleh opini publik kan. Mhm. Dan itu yang dia akan dimainkan oleh publik internasional. Karena itu Perdana Menteri dunia itu dari awal sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo. Jadi Prabowo menganggap bahwa dia udah sah sebagai presiden sebetulnya, karena salah satu faktor adalah penghargaan internasional atau pengakuan internasional. Sementara Jokowi justru dipermasalahkan, dituding sebagai biang dari kekacauan demokrasi di dunia. Jadi memang bayangkan misalnya besok pagi Jokowi bangun pagi dan dia tahu dia bukan lagi presiden. Mhm. Dan itu kan psikologi yang nggak pernah orang bayangkan. Tiba-tiba dia pensiun misalnya, lalu terjadi krisis pikiran, krisis kejiwaan kan. Kan itu namanya post power syndrome, sudah akan berlangsung di dalam 4-5 jam ke depan bagi Jokowi. Jokowi pasti udah kehilangan kemampuan untuk menegur menteri-menterinya. Menteri-menteri yang menganggap ya mau ditegur apapun, Anda bukan lagi presiden. Ya tapi kan Oktober itu sekedar penyerahan mandatnya. Tetapi secara faktual hasil pemilu udah menetapkan Prabowo sebagai presiden. Yang paling bagus begitu ditetapkan nggak usah tunggu Oktober, ya bikin aja sidang di Senayan, memanggil quorum MPR untuk mengatakan ada keadaan yang krisis, yang kalau dihitung tidak mungkin ditunda pelantikan Prabowo ke Oktober, karena variabel-variabel politik dunia, keresahan masyarakat, kesulitan ekonomi akan membatalkan justru pelantikan di Oktober. Kan bisa diprediksi begitu. Jadi mestinya besok itu Prabowo udah dilantik di depan MPR. Ya, ya, ya. Tapi dengan catatan dia harus menunjukkan sikapnya mendukung publik ya. Dia bahwa dia bukan dari bagian dari Jokowi. Jangan ngaku lagi bahwa saya muridnya Pak Jokowi. Kalau masih begitu nggak akan laku nih, Bung Rocky. Ya, murid yang bagus Hmm. adalah melawan gurunya itu. Kan murid itu, iya Hmm. betul. Jadi murid itu akan dieluk-elukkan oleh si guru kalau dia berani melawan, supaya dialektikanya jalan. Nah, dalam konteks Oh, ya. ini saya kira Prabowo mesti jadi murid yang bagus, menganggap bahwa udah saya dapat semua ilmu, sekarang saya mau jajal ilmu saya. Dengan siapa? Ya dengan gurunya mestinya kan. Masa Hmm. jajal dengan orang di bawah dia itu. Nah, itu sebetulnya. Tapi ini soal etika yang kita pastikan bahwa Prabowo ketika dilantik dia akan dibebani oleh pertanyaan-pertanyaan Hmm. tentang Jokowi. Nah, dia mesti tetapkan bahwa semua pertanyaan itu akan dijawab oleh Jokowi di hak angket. Jadi saya akan dilantik sebagai presiden, Pak Jokowi akan memenuhi panggilan angket supaya bersih, tidak ada kecurigaan di antara kita tuh. Gampangnya begitu. Tapi sekali lagi ini imajinasi liar kita.
Tapi saya kira bukan berdasarkan hanya imajinasi liar ya, Bung Rocky. Kan kita melihat pada fakta-fakta yang ada. Iya, iya. Bahkan seperti orang seperti Airlangga sekarang juga menunjukkan keberanian yang berbeda gitu. Ketika ditanya oleh wartawan kemarin di istana, dia malah menyatakan bahwa ketika ditanya betulkah Pak Jokowi akan jadikan apa ketua ketua koalisi gitu di atas ketua-ketua umum, dia bilang itu belum pernah dibahas gitu ya. Dan ketika ditanya soal katanya akan dikudeta, dia bilang siapa yang bilang gitu. Jadi kan dari sini dia udah anggap aman gua. Sekarang lu nggak bisa apa-apa lagi dan apalagi para senior dan juga DPD-DPD se-Indonesia udah dukung dia. Jadi saya kira ini pelan-pelan semua kekuatan-kekuatan politik yang selama ini dalam genggaman Pak Jokowi itu tiba-tiba apa lepas begitu saja. Itu, itu artinya Erlangga mengintip ruang politik Jokowi yang melemah dan mungkin kayak kalau kita bayangin Caimin, Surya Paloh, Erlangga bahkan itu yang ada dalam koalisi itu mulai mengintip bahwa ada cacing kepanasan di istana Hmm, tuh hmm, dan biarin aja kelihatannya begitu kan. Jadi imajinasi Erlangga juga sama dengan saya liar juga cara dia berimajinasi kan. hmm, Dan kita memang mesti pakai imajinasi liar supaya kita bisa belah kebekuan ini. Dan kita ingin pastikan bahwa demokrasi setelah Jokowi itu justru dibebankan pada Prabowo. Nah, Prabowo dari awal harus menyatakan bahwa dia tidak punya hubungan dengan kejahatan Jokowi. Kalau hmm. begitu kita akan tanya tuntutan publik pada siapa? Nah, Prabowo diam aja sebetulnya dengan mengatakan silahkan tanya pada angket nanti itu. Jadi diplomasi itu mesti ada juga. Dan saya kira Gerindra punya banyak ghostwriter atau analis yang bisa menuliskan poin-poin diplomatis sebagai jawaban Prabowo kalau dia ditanya hubungan dia dengan Jokowi. Kira-kira itu Ya, masukan kita. Ini masukan ya. liar juga. Saya kira mungkin bagusnya Pak Prabowo meniru seniornya. Pak Luhut yang ketiga tegas jangan atur-atur Golkar, orang luar jangan atur-atur. Sekarang juga mesti dia bilang begitu, jangan ada orang luar di luar eh, yang atur-atur kabinet yang akan saya pimpin. Mestinya mulai ngomong begitu. Sebetulnya udah diomongin, cuma masih dalam hati itu. Tapi Oh gitu. kan kita tahu watak Pak Prabowo, dia mau memimpin dan tidak boleh ada gangguan sedikit pun. Jadi Hmm, semacam basa-basi penghormatan, tentu Prabowo akan bilang terima kasih Pak Jokowi karena sudah menyelesaikan term Anda yang resmi. Nah sekarang adalah term saya. Maka demi keutuhan negeri ini, Pak Jokowi sebaiknya lengser ke Prabon, ikuti Pak Harto. Kira-kira begitu tuh. Tapi hmm. sekali lagi ini baru diucapkan dalam hati Prabowo. Yang kita Oh. bisa duga sebetulnya tuh. Oke, baik. Makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan Oke. semuanya. Ya.